Bab 1311. Bagaimanapun, latihan dan garis keturunan Chen Ye terlalu kuat, ramuan obat ini mungkin berguna untuk Ye Lingtian dan yang lainnya. Tapi baginya, itu tidak berhasil sama sekali. Chen Ye memikirkan Xiao Huang lagi, dan kemudian memerintahkan, Ling Yi, siapkan tungku pil, aku hanya ingin membuat pil roh. Tuan Ola. Hanya pil roh. Ling Yi dan Zun terkejut, menatap Chen Ye, dan berkata, mungkinkah fondasi kepala kuil rusak? Beberapa kerusakan. Kali ini, kita akan memperbaiki 3 pil spiritual. Namun, saya tidak memberikan bagian kepada orang lain, saya memiliki kegunaan lain. Chen Ye menjelaskan, dan kemudian melemparkan bahan obat ke Ling Yi dan Zun, bersiap untuk membuat pil obat di malam hari. Segera, malam tiba, dan Master Pavilion Utama dan bahkan leluhur Xing Jianmen datang ke platform yang menatap bintang, menonton alkimia Chen Ye di platform. Raja Pil Ilahi di pemakaman reinkarnasi sedang menginstruksikannya. Dia adalah orang kuat yang dapat memperbaiki pil ilahi Hedao. Pasti mudah membimbing Chen Ye untuk meramu pil. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 3 pil Spirit Only dirilis. Chen Ye segera mundur dan melangkah ke pemakaman reinkarnasi. Ketika dia melihat penampilan naga darah dan Xiao Huang, Chen Ye merasa semakin tertekan. Bagaimanapun, Xiao Huang dan Sue Ling selalu menjaganya, dan itu karena dia menderita cedera yang sangat serius. Tidak peduli apa, dia harus menyelamatkan Xiao Huang dan naga darah. Di semua biaya. Dia mengangkat tangan kirinya dan memegang 2 pil roh saja, tangan kanannya memobilisasi kekuatan ki dan darah, mengubah satu-satunya pil roh menjadi satu demi satu kekuatan sumber, dan masing-masing memulihkan naga darah dan Xiao Huang. Bum bum bum. Ledakan. Suara guntur keluar satu demi satu. Naga darah dan Xiao Huang dikelilingi oleh guntur dan kilat dengan cepat berpisah dan berubah menjadi ribuan balok, mengubah seluruh kuburan reinkarnasi menjadi kuil Leiting. Xiao Huang dan Sue Long memperhatikan sesuatu, membuka mata mereka, dan mereka langsung bergegas keluar dari kuburan reinkarnasi dan terbang keluar. Mereka terletak di tengah aula, dan tubuh mereka bersinar dengan kecemerlangan warna-warni, dan jalan mereka sendiri juga muncul. Ini sekitar 1 jam sebelum kamu bangun. Aku akan sembuh dulu juga. Chen Ye mengambil satu-satunya pil spiritual yang tersisa, mengembangkan ilmu pedang yang tak terpadamkan, menguranginya menjadi 3 atau 5 meter, meletakkannya di sampingnya, dan memobilisasi kekuatan sumber di dalam tubuh untuk secara bertahap meningkatkan dan memperbaiki ilmu pedang yang tak terpadamkan. Sumber cedera akar, yang paling jelas adalah di jalan. Khusus untuk seorang kaisar yang kuat seperti Chen Ye, yang paling penting adalah Dao, dan pertempuran yang paling kuat juga adalah Dao. Memperbaiki fondasi dasar terutama untuk memperbaiki prototipe Dao. Selama prototipe jalan diperbaiki dan selesai, pada dasarnya tidak ada masalah. Wuho. Suara mendesing. Ilmu pedang yang tak terpadamkan seperti versi miniatur sungai, dengan ilmu pedang yang tak terpadamkan berjatuhan ke atas dan ke bawah, lubang dan robekan di dalamnya juga sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat, dan ilmu pedang dan energi yang mekar semakin kuat dan kuat. Segera, setengah jam telah berlalu. Kendo abadi telah diperbaiki sepenuhnya, dan keseluruhannya terlihat seperti lautan kepahitan. Satu demi satu, niat pedang yang mengejutkan terpancar dari langit, dan energi Chen Ye secara bertahap meningkat. Dengan bantuan kekuatan Wei Lingdan, dia mulai menyempurnakan ilmu pedang yang tak terpadamkan dan bergerak maju selangkah demi selangkah. 10 menit berlalu. Chen Ye memiliki tampilan baru, kekuatan tempurnya telah kembali ke kondisi puncaknya, dan cedera fundamentalnya telah pulih sepenuhnya. Pada saat yang sama, ilmu pedang yang tak terpadamkan telah disempurnakan sebesar 30%, dan secara resmi telah menembus dan mencapai lapisan ke-7 dari ranah kaisar. Tidak hanya cederanya yang pulih, tetapi keterampilannya bahkan lebih baik. Kekuatan tempur setidaknya beberapa kali lebih tinggi daripada ketika dia berada di Lingcheng. Bahkan sekarang, Chen Ye benar-benar yakin untuk membunuh lawan ketika dia memasuki alam 9 surga. Dia melihat naga darah di atas langit, semua bekas luka di tubuhnya telah menghilang, dan dia sudah bangun dengan linglung. Tidak hanya itu, naga darah kali ini sedikit lebih besar. Pembuktian bahkan lebih jelas. Chen Ye sangat bersemangat, bagaimanapun juga, Tuan Besar Pemakaman Reinkarnasi memberitahunya. Pertumbuhan hantu naga darah adalah kartu truf nyata Chen Ye. Jika ada satu trik suatu hari, naga darah akan tumbuh menjadi bentuk garis keturunan kuno. Apa itu sekte pedang darah dan perlombaan roh darah? Pemilik. Kamu menyelamatkan kami dengan ramuan. Naga darah memandang Chen Ye dan bertanya, apakah itu pil ajaib? Ya. Kamu dan Xiao Huang memiliki level yang sama, dan mereka berdua adalah keturunan Tuan kuno. Xiao Huang tampaknya telah menerobos lagi, cobalah, bisakah kamu meningkatkan dengan bantuan pil obat ini?
Mata Chen Ye jatuh pada Xiao Huang, dan menemukan bahwa luka Xiao Huang semakin pulih sepenuhnya, dan dia sedang menarik kekuatan guntur untuk membantu dirinya sendiri mendobrak penghalang. Ya Tuan! Naga darah menutup matanya, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Segera, kekuatan ekstrim meletus dari dalam naga darah, dan itu bergegas langsung ke gerbang kuil Sifang, berubah menjadi naga darah yang menembus langit yang melesat ke langit. Datanglah ke dunia. Mesin Qi menyebar dan berteriak, jika embusan angin menyapu bumi, menyebabkan leluhur Xing Jianmen, Han Yun, dan yang lainnya mendorong orang, mereka tidak cukup untuk terhuyung-huyung. Setidaknya itu sebanding dengan tahap tengah dan akhir dari alam ilahi. Tidak lebih dari itu. Chen Ye terbang keluar, mendarat di platform yang menatap bintang, menatap naga darah di depannya, dan tersenyum sedikit, tingkat musuh apa yang bisa kamu lawan sekarang? Tuan, saya tidak tahu, tapi saya pikir saya tidak takut memasuki puncak alam dewa, atau musuh di tahap awal alam Raja Dewa. Bahkan beberapa alam imersif, bagiku, bisa terluka parah dengan seteguk api naga. Adapun para dewa dan raja, saya merasa bahwa api naga saya akan memiliki efek serangan yang kuat pada dewa dan raja mereka. Naga darah berkata dengan jujur, kekuatan dalam tubuh tidak ada habisnya, dan itu jauh lebih kuat daripada ranah yang diungkapkan oleh mesin Qi. Bagaimanapun, dia memiliki garis keturunan dewa naga iblis darah kuno. Bagaimana bisa dibandingkan dengan binatang biasa? Pemilik. Aku juga merasa masih ada segel di tubuhku yang harus dipatahkan. Total ada 9 segel. Aku tidak sengaja memecahkan 2 segel pertama sebelumnya. Kali ini saya memecahkan lapisan ketiga segel, dan kekuatan saya telah meningkat banyak. Jika ada seorang prajurit kerajaan Raja Dewa yang mencari masalah di masa depan, saya pasti bisa membunuhnya. Oke, kamu dan aku telah sangat meningkat dalam kekuatan. Chen Ye mendengus pelan, kembalilah. Mari kita lihat situasi Xiao Huang nanti. Dalam sekejap, naga darah perlu diubah menjadi sinar darah, yang bergabung dengan tubuh Chen Ye. Aura Chen Ye sedikit diperkuat. Kemudian Chen Ye melihat para Master Pavilion, tetua, Del, yang memasuki alam dewa di bawah, dan berkata sambil tersenyum, kamu menunggu dirimu sendiri untuk bubar. Selamat kepada Tuan Istana untuk pulih. Selamat atas kekuatan Tuan Aola, dan aku akan tak terkalahkan di Kunlun Su. Han Yun dan yang lainnya mengepalkan tangan dan berbicara, lalu kembali ke gerbang kuil untuk mundur. Setelah Hall of Light didirikan, banyak aula dibangun, tetapi beberapa aula ditugaskan untuk beberapa kekuatan. Aula dilengkapi dengan kumpulan roh surgawi, yang bermanfaat untuk kultivasi dan terlihat sangat atmosfer. Begitu Chen Ye kembali ke kamarnya, dia merasakan energi yang sangat kuat muncul. Ketika dia memasuki pintu, dia melihat petir yang tak terhitung jumlahnya ditelan oleh Xiao Huang. Xiao Huang berubah, dan energinya semakin kuat. Tidak hanya itu, seluruh tubuh Xiao Huang bersinar dengan sinar cahaya. Murid dingin dan murid merah itu mengedarkan rune yang tak terhitung jumlahnya. Ini, mungkinkah Xiao Huang akan berevolusi lagi? Bab 1312. Pada saat ini, Chen Ye sangat bersemangat ketika dia melihat penampilan mengerikan Xiao Huang. Dia tahu Xiao Huang lebih baik dari siapapun. Setiap evolusi berarti lebih banyak kekuatan. Kekuatan besar yang pernah bereinkarnasi di kuburan meninggalkan kalimat. Binatang purba ini harus mengalami 7 perubahan dalam hidupnya, dan setiap kali ia akan dilahirkan kembali, citra dan kekuatan binatang itu akan sangat berubah. Setelah ke-7 kalinya, ia akan menjadi raja binatang buas, menelan langit dan memakannya. Evolusi Xiao Huang seharusnya menjadi yang ketiga kalinya saat ini. 2 kali pertama begitu menakutkan, dan mata biru dan merah lahir. Kejutan apa yang ada untuk ketiga kalinya? Chen Ye menatap Xiao Huang dengan erat. Karena fluktuasi energi di sekitar Xiao Huang, asap yang mengepul-mengepul. Tanahnya hancur. Bentuk lubang besar yang dalam. Dan di lubang yang dalam adalah Xiao Huang yang berevolusi. Bum bum bum. Ledakan. Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dan berubah menjadi potongan-potongan awan guntur, menutupi langit, seolah-olah itu adalah adegan hari kiamat, yang mengejutkan semua orang di aula, dan kekuatan guntur dan kilat yang keluar membuat mereka semua merasakan perasaan yang dalam. Rasa takut. Tiba-tiba, rune di sekitar pupil kecil berwarna kuning, biru, dan merah tiba-tiba dilepaskan, dan guntur dan kilat berguling, dan hantu yang menakutkan terbentuk di atas kepala. Hantu binatang raksasa yang agung itu. Tubuh ratusan kaki, berdiri di ruang terbuka, berteriak di langit, menelan tubuh yang padam petir ini. Zizi gelombang-gelombang. Zizi gelombang-gelombang. Pada saat yang sama, petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari hantu, berlama-lama di tubuh Xiao Huang. Segera, rambut kuning darah Xiao Huang benar-benar berubah menjadi rambut emas darah, dan napasnya lebih murni. Tiba-tiba,
Anggota tubuhnya berkilau, dan setelah beberapa saat, ada suara pecah, dan anggota tubuhnya ditusuk dengan kilau, menjadi lebih ganas, dan cakar aslinya tampak lebih besar, dan ditutupi oleh sisik. Sisik tumbuh dari rambut, berlama-lama dengan kekuatan keheningan. Cakar telah kehilangan rambutnya dan ditutupi dengan sisik emas, seperti ular yang berubah menjadi naga. Nafas sisik emas tampaknya jauh lebih tirani daripada sisik naga biasa. Setidaknya sisik naga Kaisar Iblis King Jian jauh lebih kuat dan defensif dibandingkan sisik emas Xiao Huang. Pada akhirnya, bayangan Xiao Huang di dalam debu tampaknya telah berubah menjadi unicorn. Unicorn kuno yang agung. Mengaum. Rusak. Xiao Huang berteriak keras, seperti guntur, menyebar ke seluruh langit dan tanah, seperti gunung dan tsunami. Cakarnya menyatu di dadanya, kekuatan ki dan darah pecah sepenuhnya, dan sinar cahaya muncul. Suara mendesing. Senjata abadi kelas 9 datang terbang. Chen Ye membuang senjata peri kelas 9 yang telah diperolehnya sebelumnya, matanya penuh kegembiraan, dan dia berkata, Xiao Huang telah menembus alam, dan dia ingin memasuki alam dewa. Jika Xiao Huang mencapai alam dewa, tanpa menggunakan kekuatan sumbernya, setidaknya dia bisa membunuh pembangkit tenaga listrik di tahap akhir alam dewa. Adapun naga darah, itu juga menerobos dan memasuki ranah para dewa. Sepertinya kecepatan kultivasi saya harus dipercepat. Dia menatap Ling Cheng di kejauhan, berpikir lagi dan lagi, mungkin, sudah waktunya baginya untuk memasuki benua Lingu, dan kesempatan untuk berteleportasi bola-balik di ruang gerbang King Hong telah habis. Kali ini, mungkin perlu mengambil area teleportasi ruang angkasa lain. Benua Lingu dibagi menjadi 5 wilayah, Tenggara, Barat Laut, Tengah, dan 5 wilayah. Setiap wilayah lebih dari 10 kali lebih besar dari Kunlun. Kenali orang-orang tua dari 8 sekte. Adapun Frozen Sword Immortal Venerable dan Ni Baijian, mereka belum pernah ke benua Lingu selama ribuan tahun. Yang berat telah menghilang selama puluhan ribu tahun, dan jika Anda bertanya kepada mereka, Anda pasti tidak akan mendapatkan hasil. Bang bang bang. Ledakan. Mata kuning kecil itu berlama-lama dengan cahaya yang sangat kuat, dan rambut emasnya ditutupi dengan sisik, membentuk baju besi skala emas yang samar. Butuh beberapa langkah ke depan, menginjak tanah, memandang Chen Ye, dan berkata dengan serius, Bos, saya setidaknya sebanding dengan surga para dewa lapisan ketujuh. Kali ini, mari kita jelajahi benua Lingu bersama. Meskipun saya belum memiliki kemampuan untuk melawan Ling Yun, Nona Ji dan Nona Xia, saya akan membantu Anda menemukannya bersama. Naga darah juga harus setara dengan lapisan kelima para dewa. Bos, kamu harus mempercepat. Itu menyeringai dan berkata, kamu adalah kaisar tingkat ketujuh. Tetapi ketika kamu melangkah ke benua Lingu, wilayahmu akan tumbuh dengan cepat. Sumber daya dan sumber daya virtual Kunlun di sana tidak dapat dibandingkan. Titik petik 2. Chen Ye melirik Xiao Huang, dia memperhatikan bahwa semburan napas Xiao Huang terlalu menakutkan saat ini, menyebabkan Ye Lingtian dan yang lainnya merasa sangat tidak nyaman, dan berkata, karena lukamu telah pulih, maka menyusut kembali ke bentuk aslinya dan masuk ke pemakaman reinkarnasi. Ini baik. Xiao Huang menarik napas dalam-dalam, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan, yang bergabung dengan tubuh Chen Ye. Chen Ye memanggil karakter utama seperti Han Yun, Tuan Gunung Gorevian, leluhur Xing Jianmen dan sebagainya. Tatapannya melirik semua pembangkit tenaga listrik yang hadir, dan berkata, semuanya, aku mungkin harus pergi sebentar sekarang. Setahun tidak terlalu pendek, tidak terlalu lama. Karena perjanjian dengan Ling Yun dan perlombaan roh darah adalah 1 tahun, itu pasti tanggal 17 Desember tahun depan. Aku akan kembali setidaknya sebelum Desember tahun depan, mempersiapkan segalanya, dan bersiap untuk menyerang balik perlombaan roh darah. Jangan pergi keluar saat ini, termasuk kota roh dan daerah lain, serahkan semuanya kepada orang lain, dan kultivasi sebanyak mungkin. Mungkin. Kekuatan adalah kuncinya. Kunlun memiliki paviliun pemurnian item dan paviliun alkimia. 1 tahun sudah cukup untuk sejumlah besar Emperor Venerable Realm untuk maju ke God Realm. Hanya saja sulit untuk memiliki raja para dewa yang kuat, dan pada akhirnya harus bergantung pada Chen Ye. Chen Ye tidak bisa mengandalkan orang-orang Kunlun Su, dia harus menemukan cara untuk merekrut sekelompok talenta di benua Lingu, jika tidak, dia akan melawan Ku Ying, Chen Long, dan lainnya dalam pertarungan setahun kemudian. Bahkan para tetua dan penjaga alam primordial dan alam raja ilahi lainnya di Sekte Pedang Darah, tidak ada yang bisa menghentikan mereka sama sekali. Ikuti perintah Ketua Aula. Aku tidak akan pernah mengecewakan Ketua Aula. Setelah 1 tahun, Ketua Aula pasti akan dapat melihat lebih dari 200 orang yang berada di alam dewa. Han Yun mengepalkan tinjunya dan menceritakan, matanya penuh keseriusan dan permintaan maaf. Benar saja, kita masih terlalu lemah.
200 orang memasuki ranah para dewa, ini sudah merupakan batas terbesar, tetapi mungkin ada ribuan murid dalam sekte pedang darah yang telah memasuki ranah para dewa. Kami masih menopang kaki belakang kepala istana. Jika tidak, Ketua Aula akan mengabaikan kita, dan saya khawatir kita telah menjadi makmur di benua Lingwu. Tuan Ye. Karena kita hidup dan mati bersama, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu kalian semua. Leluhur Xing Jianmen mengambil napas dalam-dalam, seolah-olah membuat pilihan yang menentukan, dan akhirnya mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat ke pintu, tolong tinggalkan Tuan Istana, masa depan Tuan Istana tidak ada di sini, atau di Lingcheng, masa depanmu adalah Lautan Bintang, puncak Gunung Wanren. Tidak ada yang bisa menghentikan Palace Master Ye. Bab 1313. Tuan Istana Ye tidak perlu mengkhawatirkan saya sepanjang waktu. Jika itu benar-benar datang pada saat itu, jika Tuan Istana Ye hanya memiliki tingkat kultivasi alam Raja Dewa, mohon Tuan Istana Ye juga untuk tidak kembali. Pada saat itu, tolong minta Hall Master Ye untuk menunggu balas dendamku. Dia mengatakannya dengan jujur, ya, semua harapan dan vitalitas ada di sini di Chen Ye. Sekarang, satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh 8 kekuatan utama dan orang-orang di Aula Cahaya adalah berkultivasi dengan keras, sedangkan yang lain, melarikan diri. Bahkan jika mereka melarikan diri ke benua Lingwu, dengan kekuatan pencegah dari klan Roh Darah dan klan Beigong, cepat atau lambat mereka akan ketahuan. Menyerah. Dengan ras darah roh yang merajalela dan kejam. Menyerah, meskipun mungkin untuk bertahan hidup, tetapi keputusannya adalah hidup daripada mati. Daripada itu, lebih baik tinggal di Kunlun Su dan menunggu keajaiban muncul. Jangan terlalu sedih. Tidak sulit bagiku untuk melangkah ke ranah Dao dalam 1 tahun. Dengan kekuatanku, bukan masalah besar untuk mengalahkan Kui Ying, yang berada di puncak alam Dao, di tengah alam Dao. Chen Ye berkata dengan dingin, aku tidak akan membiarkan Kunlun dan kamu dihancurkan. Setelah mengatakan itu, Chen Ye melompat ke pita dan langsung pergi ke Lingcheng. Han Yun, leluhur Xing Jianmen dan yang lainnya, menatap suara kepergian Chen Ye, semuanya menghela nafas lagi dan lagi, aku masih menyeret Tuan Aula. Jika bukan karena aku yang menunggu, Ketua Aula tidak perlu begitu cemas. Sumber cederanya baru saja pulih, dan dia akan pergi ke benua Lingwu. Kali ini, itu pasti berbahaya lagi dan lagi. Aku akan mencoba yang terbaik untuk berkultivasi dan tidak kehilangan muka dengan Tuan Aula. Chen Ye datang ke Lingcheng lagi, dan dalam sekejap, 13 napas naik ke udara. 13 leluhur meninggalkan bea cukai dan menatap Chen Ye, semua dengan sedikit kecemburuan, merasa bahwa Chen Ye jelas jauh lebih kuat daripada kekuatan kemarin, banyak. Setidaknya sekarang, kekuatan tempurnya tidak jauh lebih buruk dari mereka. Jika Chen Ye memiliki kartu truf, mereka tahu bahwa mereka jelas bukan lawan mereka. Begitu Chen Ye memasuki Lingcheng, mereka semua keluar untuk menyambutnya. Kakak Ye, datang lagi, ada apa? Jika saya dapat membantu, saya secara alami akan membantu Anda untuk 1 atau 2. Leluhur tua dari Sekte Pedang Gila tidak mengubah ekspresinya, dan bertanya dengan hangat. Jika itu adalah pemuda lain, dengan suara yang begitu kuat, leluhur tua ini mungkin telah menamparkan pihak lain sampai mati, dan akan ada rasa hormat untuk Chen Ye. Semua orang jatuh, tidak apa-apa untuk berdiri di atasnya. Chen Ye datang ke halaman belakang rumah Li, melirik 13 leluhur, dan bertanya sambil tersenyum, semuanya, Anda seharusnya memasuki benua Lingwu ketika Anda masih muda, dan Anda tahu banyak tentang benua Lingwu. Aku ingin tahu situasi spesifik benua Lingwu. Juga, menurutmu kemana aku harus pergi? Ada sedikit keceriaan di mata Chen Ye. Secara alami, dia tidak bisa pergi mencari Ling Yun terlebih dahulu, dan sekarang dia tidak memenuhi syarat sama sekali. Hanya menerobos dan menjadi kuat sesegera mungkin adalah cara raja. Perlombaan roh darah juga ada di benua Lingwu. Pemakaman reinkarnasi, di mana 100 kekuatan besar di penjara, menunjuk langsung ke pesawat bela diri yang tinggi dari benua Lingwu. Tentu saja, apakah itu tempat pemenjaraan atau spiritual immortal venerable, bukan itu yang harus dipikirkan Chen Ye sekarang. Dia membutuhkan kesempatan dan pertumbuhan sekarang. Dia percaya bahwa 13 orang di depannya akan memberinya jawaban. 13 leluhur saling memandang. Di tengah, leluhur Sekte Danding dengan ringan membelai janggutnya dan berkata, saya menunggu 13 orang, dan saya pergi ke benua Lingwu ketika saya masih muda, dan saya telah mengumpulkan informasi tentang benua Lingwu selama bertahun-tahun. Sudah puluhan tahun. Dalam 15 tahun terakhir, kelompok murid itu telah berkurang dari 78 menjadi 33. Sebagian besar dari mereka mati di benua Lingwu. Bahaya benua Lingwu sama sekali tidak seperti yang kamu bayangkan. Dia melirik Chen Ye, dan melihat bahwa Chen Ye tidak berfluktuasi sama sekali, dia melanjutkan.
Jangan bicara tentang kerajaan kaisar, bahkan jika itu adalah alam para dewa, itu adalah tingkat keberadaan terendah, dan di benua Lingwu, ada nilai yang sangat tinggi untuk pintu tuannya. Kami Kunlunsu sekarang milik pesawat bela diri tingkat rendah. Terus terang, itu termasuk kategori paling sampah. Orang seperti ini akan menderita penghinaan dan rasa malu. Jika mereka tidak tahu bagaimana menahan diri, mereka mungkin tidak akan bertahan selama 3 hari. Dia menunjukkan senyum main-main dan berkata, Kakak Ye, apakah kamu benar-benar pergi? Itu alami. Jika kamu tidak pergi ke benua Lingwu, apakah kamu akan mundur ke sini? Chen Ye menyesuaikan dan bertanya, kalian beritahu saya struktur umum benua Lingwu dan afiliasi setiap sekte dan faksi. Jika Anda memiliki pertanyaan, ketika kamu kembali, aku akan membunuhmu. 13 orang yang berada di puncak langit lapisan ke-9 di alam dewa. Mereka pasti memiliki banyak informasi dan kecerdasan, dan mereka takut akan memberikan informasi yang salah dengan sengaja. Karena itu, Chen Ye sengaja memanggil mereka bertiga, termasuk kepala keluarga Li, untuk disegel sendiri. Struktur benua Lingwu tidak jauh berbeda dengan Kunlunsu. Dalam kelompok 33 orang yang selamat ini, beberapa orang membawa kembali informasi. Leluhur sekolah dengan mengeluarkan secarik bambu, menyerahkannya kepada Chen Ye, dan kemudian berkata, benua Lingwu dibagi menjadi 5 domain, setiap domain adalah benua, tetapi karena sangat luas, Anda dapat dianggap sebagai dunia. Dunia 10 kali lebih besar dari Kunlun. Dan 5 domain dibagi menjadi keluarga, sekte, iblis, dan kekuatan lainnya. Yang disebut keluarga adalah saudara Ye. Keluarga Beigong yang Anda kenal terletak di wilayah selatan dan memiliki lusinan sekte termasuk sekte pedang darah. Keluarga-keluarga ini dihormati oleh tingkat garis keturunan di klan mereka. Keluarga dengan garis keturunan yang kuat hampir seperti raksasa, dan keluarga dengan garis keturunan yang lemah kemungkinan akan menjadi keluarga bawahan dari beberapa sekte. Ketika dia melihat kepala keluarga Li dan yang lainnya, dia menghela nafas diam-diam, dan Chen Ye memasang 3 monitor humanoid kapan saja, di mana saja. Namun, ketiga orang ini masih tidak dapat membunuh mereka, 2 adalah surga tingkat 8 para dewa, dan 1 adalah lapisan ke-7 para dewa. Aku tidak ingin membunuh orang lain. Bagaimana dengan sekte? Bagaimana situasinya dengan monster dan iblis? Chen Ye melihat-lihat beberapa peta, pulau khusus, Del, yang ditandai pada potongan bambu. Sekte dan keluarga berdiri berdampingan, dan beberapa sekte lokal memimpin keluarga. Di beberapa tempat, keluarga memimpin sekte, seperti keluarga Shenlong, Del. Tingkat setiap keluarga terutama dibedakan oleh tingkat darah klannya. Misalnya, klan di keluarga Naga Suci memiliki darah kelas 2 dan darah Naga Suci. Mereka dianggap sebagai keluarga kelas 2 dan memerintah beberapa sekte tingkat tinggi. Belum lama ini, gelombang pertama roh darah Kunlunsu, murid-murid yang dipimpin oleh Wei Wucheng, memiliki 7 atau 89 darah, yang berarti bahwa mereka berasal dari keluarga 7 Liu, keluarga 8 Liu, Del. Yang kuat yang keluar. Seperti biasanya. Umumnya, sebuah keluarga dapat didirikan di alam Raja Dewa, dan sebuah sekte dapat didirikan pada tahap selanjutnya dari alam Raja Dewa. Adapun monster, ada laut dan hutan yang luas di dekat banyak sekte dan keluarga, dan ada monster di dalamnya. Bab 1314. Nenek moyang dari sekte pedang gila melanjutkan, adapun ras iblis. Dia tiba-tiba tersenyum dan menatap Chen Ye, seolah-olah dia mengatakan bahwa Chen Ye adalah seorang pria yang membudidayakan iblis. Bagaimanapun, energi magis Chen Ye terlalu kuat. Bukan ras iblis, dari mana asalnya? Dia terbatuk 2 kali dan melanjutkan, prajurit iblis terutama menyerap kekuatan spiritual orang lain dan kekuatan dao besar. Mereka bercampur dengan semua lapisan masyarakat, dan mereka kejam. Mereka berspesialisasi dalam seni sihir khusus, untuk menyerap jiwa para pejuang dan melatihnya dengan tubuh kedagingan mereka, senjata. Itu perbedaan yang bagus. Mendengar ini, Chen Ye tiba-tiba berpikir, dalam novel Huaxia, tampaknya penggambaran iblis cukup jelas. Melihat situasi yang dijelaskan oleh lelaki tua ini, itu sama dengan iblis kuat yang digambarkan di Huaxia, tetapi iblis Tiongkok menurun, tetapi Lingwu ada banyak iblis kuat di daratan. Dia tiba-tiba menatap suatu tempat di slip bambu, persaingan besar 100 sekte. Dia bertanya, tempat apa ini? Ini, di tengah wilayah barat, adalah tempat kekacauan. Ada puluhan sekte dan bahkan ratusan sekte kecil di daerah setempat. Setiap 3 atau 5 tahun, kompetisi jenius akan diadakan. Tetapi tingkat kelangsungan hidup kurang dari 20%. Leluhur sekte pedang gila menggerakkan alis dan kakinya sedikit, dan bertanya sambil tersenyum, Kakak Ye, apakah kamu ingin pergi ke tempat ini? Jika kamu ingin pergi, formasi teleportasi ruang angkasa dari faksi Danding terhubung langsung ke bagian tengah wilayah barat.
Jika kamu mengambil formasi teleportasi di sana, kamu hanya perlu melakukan perjalanan 1.800 mil sebelum kamu tiba. Hanya saja bahwa basis kultivasi Anda mungkin sangat berbahaya. Tentu saja, jika Anda ingin melawan Immortal Ling Yun, Anda harus pergi ke sini. Saya dapat mendengar bahwa banyak murid Immortal Ling Yun berpartisipasi. Nenek moyang dari Sekte Pedang Gila adalah setengah benar. Jika tanah kacau ini bertahan, itu memang akan sangat kuat. Adapun apakah murid-murid Ling Yun Xianzun akan ada di antara mereka, tidak pasti. Orang tua, jangan gunakan taktik agresif. Apa gunanya ini, kompetisi besar 100 sekte? Tanya Chen Ye. Kompetisi ini terutama untuk memilih bakat dan memasuki tanah sekte esoterik Buddha Emas. Menurut informasi yang dikembalikan dari penyelidikan, tampaknya itu adalah alam rahasia. Tidak, itu adalah kehancuran tepatnya. Ada banyak harta karun di dalamnya, tetapi jumlah orang yang masuk setiap kali terbatas. Itu sebabnya bakat dipilih. Tanah Tantra Buddha Emas. Apakah Buddha Emas telah jatuh? Chen Ye tercengang, tampaknya kerajaan pemusnahan Buddhisnya sendiri juga merupakan salah satu studi Buddhis yang unik, tetapi dia telah mengubahnya dari kerajaan Buddha di telapak tangannya menjadi kerajaan keheningan dan pemusnahan. Jika Anda mendapatkan rahasia Buddhis otentik, Anda pasti akan dapat meningkatkan kekuatan Anda. Adapun Buddhisme di Cina, sebagian besar tidak ortodoks. Harta Dao Yun dan Dao mereka tidak sedalam seni bela diri Chen Ye sendiri. Baik. Golden Buddha Tantra, awalnya kuil Buddha Emas. King Min, leluhur Sekte Pedang Gila, menyesap teh dan berkata perlahan, menurut situasi dua kelompok murid pertama yang dikirim kembali, kuil Buddha Emas adalah sekte berukuran sedang 1000 tahun yang lalu, dan di sana 18 Buddha Emas Hunyuanjing duduk di dalamnya. Sayang sekali bahwa ada perang 1000 tahun yang lalu, dan 18 Buddha Emas dan 108 arahat dari alam Raja Dewa semuanya jatuh. Setelah runtuhnya kuil Buddha Emas, tuan rumah kuil Buddha Emas memblokir kuil Buddha Emas dalam bentuk Yuanshan, dan menciptakan penghalang di luar. Alam Dao tidak bisa masuk, jika tidak maka akan memicu hukum ruang dan secara otomatis hancurkan relik Buddha dan banyak harta di dalamnya. Panggung Raja Dewa dan pembangkit tenaga listrik alam primordial, setelah masuk, juga akan dilemahkan oleh kekuatan kitab suci Buddha dan pikiran semua makhluk hidup ke tingkat memasuki alam dewa. Terutama untuk melindungi sisa-sisa kuil Buddha Emas. Jadi, faksi-faksi di sekitarnya dengan suara bulat memutuskan untuk mengadakan kompetisi besar 100 sekte bersama-sama, dan para murid yang menang akan memasuki tanah sekte esoterik Buddha Emas dan mencari peluang. Jika saudara Ye ingin pergi, tidak apa-apa, tapi mungkin berbahaya. Nenek moyang Sekte Pedang Gila tenang di permukaan, tetapi dia berpikir dalam hatinya, Chen Ye, sebaiknya kamu pergi dengan cepat. Dengan karakter Anda, pasti ada kemarahan publik. Segera setelah Anda keluar, Anda dijamin akan langsung dibunuh oleh para tetua dan kepala banyak sekte. Aku juga bisa dihitung sebagai pelayan untuk perlombaan roh darah. Sebelum Chen Ye setuju, dia menemukan bahwa batu hitam di sakunya bergetar hebat. Pada saat yang sama, batu nisan di pemakaman reinkarnasi juga bergetar hebat. Ini bukanlah kali pertama. Chen Ye sangat akrab. Di dalam hatinya, bahkan ada gelombang badai yang lebih besar, yang disebut Buddha Emas esoterik Buddhisme ini harus menjadi kesempatan untuk memicu beberapa batu nisan reinkarnasi. Chen Ye tahu bahwa leluhur Sekte Pedang Gila di depannya merekomendasikan tempat ini untuk menggali lubang dan menunggunya melompat. Apa yang disebut kompetisi besar 100 sekte semesta, pasti sangat berbahaya. Tapi Chen Ye tidak punya pilihan. Dia harus pergi, dan dia harus pergi. Ini baik. Formasi teleportasi luar angkasa dari faksi Danding benar. Chen Ye bangkit, melompat ke tempat rahasia faksi Danding, melihat sekeliling 13 orang, dan berkata, kamu tidak perlu memberitahu yang lain, aku akan belajar lebih banyak tentang itu ketika aku sampai di sana. Jelas, jangan khawatir tentang 13 hal lama ini. Berdasarkan pengetahuan orang-orang tua ini tentang benua Lingwu, dapat dibayangkan bahwa orang-orang tua ini benar-benar ingin memindahkan keluarga dan sekte mereka secara kolektif ke benua Lingwu, jika tidak, di mana mereka akan memiliki pemahaman yang begitu jelas. Jika orang-orang tua ini, berbicara dan berbicara, memikirkan beberapa tempat terlarang, dan menipu diri sendiri untuk pergi ke sana, tidak mudah untuk melakukannya. Ini baik. Kakak Ye, tolong berdiri di atas panggung. Nenek moyang sekolah Danding membuka area teleportasi luar angkasa. Arai teleportasi ini, seperti arai teleportasi gerbang King Hong, terdiri dari batu dewa luar angkasa, dan butuh beberapa dekade untuk mengembalikannya sekali. Wah gelombang-gelombang. Wow gelombang-gelombang. Satu demi satu cahaya biru melompat melewati, secara bertahap berubah menjadi partikel biru, berlama-lama di tubuh Chen Ye. Tiba-tiba, partikel biru berubah menjadi geng pisau, membelah kekosongan dari udara tipis, dan memindahkan Chen Ye.
Melihat Chen Ye pergi, semua orang menghela nafas lega, benar-benar takut Chen Ye akan melakukannya lagi di sini. Bukan tidak mungkin. Ketika Chen Ye membunuh Li Jiawei beberapa hari yang lalu, 13 orang tua mereka masih memiliki ketakutan. Mereka telah hidup selama ribuan tahun. Selain keserakahan, hidup adalah hal yang paling penting. Tetapi 13 orang tidak menyadari bahwa saat Chen Ye menghilang, sosok putih lain mengikuti. Hanya saja kecepatan sosok putih itu sangat cepat sehingga mereka tidak bisa melihatnya sama sekali. Pada saat yang sama, Chen Ye sedang berjalan di terowongan dan secara alami melihat seberkas cahaya. Tepat ketika dia akan melangkah keluar, dia menemukan sebuah tangan di bahunya. Mata Chen Ye menyipit, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia tidak memperhatikan siapapun di sekitarnya. Jika orang ini mengambil tindakan terhadapnya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Detik berikutnya, Chen Ye memadatkan kekuatan spiritual di tangannya, baru saja akan meninju, tetapi menemukan bahwa kekuatannya tampak meresap ke dalam spons dan menghilang. Kekuatanku telah hilang, bagaimana mungkin? Pada saat ini, mata Chen Ye hanya terkejut. Namun, pada saat ini, sebuah suara tua terdengar, jangan khawatir, orang tua ini tidak akan membunuhmu, dia juga tidak tertarik untuk membunuhmu. Juga, kita sudah bertemu 2 kali, dan aku melupakan lelaki tua itu begitu cepat. Bab 1315. Ketika Chen Ye mendengar suara yang dikenalnya, tubuhnya tercengang, dan kemudian dia tiba-tiba berbalik, dan secara alami melihat seorang lelaki tua abadi berdiri di belakangnya. Orang tua itu memiliki pedang yang tergantung di pinggangnya dan sebuah labu di tangannya, yang tampaknya berisi anggur. Wajahnya sedikit merah, dan matanya bahkan sedikit mabuk. Kenangan tiba-tiba membanjiri pikiran Chen Ye. Orang tua ini, dia memang telah melihatnya. Untuk pertama kalinya di atap sebuah hotel di Huaxia Xiangjiang. Kedua kalinya adalah dari pegunungan Kunlun di Cina untuk memasuki Kunlun Su. Meskipun dia tidak tahu nama lelaki tua itu, tetapi melalui kata-kata lelaki tua itu, dia tahu bahwa lelaki ini ada hubungannya dengan kakeknya. Sepertinya merencanakan sesuatu dengan kakek. Kenapa kamu di sini? Chen Ye sedikit mengernyit, lawannya bukan musuh, tetapi peluang yang muncul terlalu aneh. Tempat ini mengarah ke benua Lingwu. Apa maksudnya ketika dia muncul saat ini? Pria tua itu memandang Chen Ye dengan setengah tersenyum, menyesap anggur, dan sedikit menggerakkan jari-jarinya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Setelah waktu yang lama, dia berkata, "Oh, kamu telah memasuki lapisan ke-7 dari ranah kaisar. Itu tidak jauh berbeda dari poin yang ditetapkan oleh kakekmu. Ngomong-ngomong, posisi spiritual kakekmu harus ditempatkan di aula leluhur keluarga Kunlun Sue." Orang tua itu tidak ragu-ragu menggunakan hidupnya untuk membuat pengaturan. Setelah lebih dari 10 tahun, daun-daun yang jatuh kembali ke akarnya. Sayang sekali game ini masih belum full. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia duduk di tanah terlepas dari fluktuasi energi di sekitarnya, dan kemudian melambaikan tangannya, dan papan catur muncul di depan Chen Ye. Nak, bermain catur dengan orang tua ini. Chen Ye benar-benar tidak bisa memperkirakan alasan penampilan lelaki tua itu, jadi dia hanya bisa duduk. Satu tua dan satu muda bermain catur di terowongan seperti ini. Jelas, orang tua itu menang. Chen Ye jatuh ke danau Dongqian tahun itu, dan dibawa ke Kunlun Su oleh Duan Huayan. Jantung dendam membuat Chen Ye berlatih siang malam, bagaimana dia bisa mahir bermain catur. Wajah lelaki tua itu merah dan dia tampak sangat puas, gaya caturmu sama dengan karaktermu, dan niat membunuhnya terlalu berat. Tentu saja, ini bukan hal yang buruk. Apakah itu Kunlun Su atau benua Lingwu, jika tidak ada niat membunuh dan keraguan, maka kamu akan menggali kuburanmu sendiri. Kamu dapat memiliki pencapaian ini sekarang, berkat daumu, itu membunuh Dao. Chen Ye mengangkat kepalanya, menatap lelaki tua itu, dan berkata langsung ke intinya, karena kamu tahu kakekku dan muncul di sini lagi, itu seharusnya tidak untuk permainan catur berikutnya. Lelaki tua itu tersenyum, berdiri, menyesap anggur lagi, menatap ujung lorong yang lain, dan berkata, wah, tahukah kamu mengapa batu hitam di sakumu jatuh ke rumah Kunlun Sue? Apakah kamu tahu mengapa kakek akan mengambil batu ini dengan segala cara, bahkan jika dia hidup atau mati? Juga, batu ini membawa terlalu banyak barang. Bagaimana kakekmu bisa yakin bahwa kamu dapat memikul tanggung jawab ini di pundakmu? Mendengar kalimat ini, mata Chen Ye menyusut. Batu hitam di sakunya membawa kuburan reinkarnasi, yang merupakan rahasia terbesarnya. Dan sekarang lelaki tua itu jelas tahu apa. Bagaimana ini bisa membuatnya tidak gugup? Pria tua itu sama sekali tidak peduli dengan kegugupan Chen Ye, dan melanjutkan, saya telah mengamati Anda selama ini. Kupikir permainan catur yang dimainkan lelaki tua itu sepanjang hidupnya akan menjadi lelucon, tapi aku tidak berharap kamu memberiku kejutan.
Sekarang tampaknya Anda memenuhi syarat untuk memainkan permainan ini, permainan catur yang hampir mustahil untuk dimenangkan. Orang tua itu berhenti selama beberapa menit, dan tiba-tiba, matanya menjadi sangat tajam, dan dia melanjutkan. Chen Ye, aku tidak tahu rahasia apa yang disembunyikan batu itu, tapi aku bisa memberitahumu dengan tepat, batu ini pasti tidak jatuh ke rumah Kunlun Suye secara kebetulan. Batu ini dibuat untukmu. Apakah kamu tahu penglihatan apa yang Kunlun Su lahirkan di awal kelahiranmu? Hantu 9 naga gemetar Kunlun. Semua binatang buas berteriak ketakutan. Bahkan pada saat itu, semua orang yang menerobos retret semuanya gila. Cedera parah dan pingsan. Kelahiranmu adalah mimpi buruk bagi Kunlun Su. Ini adalah mimpi buruk bagi seluruh jalur seni bela diri. Dengan kata lain, darah yang mengalir di tubuhmu bisa menghancurkan seluruh dunia. Tentu saja, semua ini telah ditekan oleh beberapa ahli hebat, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Chen Ye terkejut ketika dia mendengar hal-hal yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi lelaki tua itu menyela Chen Ye dan menjatuhkan blockbuster. Chen Ye, kamu tidak tahu keberadaan seperti apa yang kamu hadapi. Apakah menurutmu musuh terbesarmu adalah perlombaan roh darah? Atau Ling Yun? Konyol. Kakekmu merancang permainan catur seperti itu dan mengakhiri permainan dengan takdir dan darah, berharap bahwa kamu akan menjadi yang paling memenuhi syarat untuk bertarung melawan orang itu. Di mata orang itu, Ling Yun dan perlombaan roh darah hanyalah semut. Pada saat ini, lelaki tua itu meledak menjadi momentum yang kuat, dan Chen Ye bahkan tidak bisa bernapas. Dia merasakan beban gunung besar itu menekan ke bawah. Saya tidak tahu apakah itu aura lelaki tua itu atau yang disebut lelaki. Dia membuka mulutnya, mengepalkan tinjunya, matanya tegas dan teguh, dan berkata, siapa orang itu? Aku ingin tahu. Pria tua itu menyesap anggur dan tersenyum sedikit, ada beberapa hal, saya tidak perlu memberitahu Anda, karena Anda telah melangkah ke benua Lingwu, Anda akan segera bertemu orang itu. Kuharap lain kali kita bertemu, kau masih hidup. Daripada aku mengumpulkan mayat untukmu. Ingat, di benua Lingwu, kelangsungan hidup adalah raja. Anak muda, permainan berburu baru saja dimulai. Detik berikutnya, lelaki tua itu melangkah ke dalam cahaya dan menghilang sepenuhnya. Chen Ye ragu-ragu untuk waktu yang lama di terowongan, dengan jejak kemarahan di matanya. Dia membenci perasaan ini. Saya tidak tahu berapa lama, Chen Ye mengambil keputusan dan melangkah keluar. Keluar dari terowongan. Setelah melangkah ke pintu keluar, Chen Ye merasakan bau darah yang kuat. Dia memalingkan matanya dan melihat bahwa dia berada di sebuah istana. Sepertinya ada formasi tabu yang terisolasi di luar. Istana hanya bisa keluar tetapi tidak bisa masuk. Mekanisme perlindungan. Jika tidak, orang yang baru saja diteleportasi akan langsung terbunuh ketika mereka muncul, dan susunan teleportasi ruang angkasa ini akan meledak. Bang bang bang. Ledakan. Ada ledakan hebat di luar, dan pada saat yang sama, pedang panjang dan pisau panjang menebas udara, menyerang dan membunuh musuh. Beberapa dari mereka bertarung satu sama lain, masing-masing melepaskan dao besar dan menyerang dengan kejam. Adegan itu tragis. Lebih dari 500 orang bertempur, dan semua orang sangat kuat. Tingkat tragisnya jauh melebihi pertempuran di Kunlun Susong. Darah dapat terlihat di mana-mana, dan sian muda dan biru muda dapat terlihat dari waktu ke waktu. Darah mengalir ke bawah, dan setiap tetes memiliki kekuatan yang sangat kuat, saya khawatir itu bisa langsung membunuh seorang seniman bela diri ranah Daoyuan. Darah ini adalah seniman bela diri di periode pemurnian tubuh. Darah ini, seorang seniman bela diri pada tahap pemurnian, mungkin juga seorang seniman bela diri di alam primordial.